satu lagi Yolo Ine ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Nanti takutnya kalau misalnya nanti hasil penyidikannya itu yang bersalah saya, ya kalau misalnya Novi mau lapor balik, ya itu hak Novi ya. Gitu aja hidup di Indonesia, lapor-laporan. Karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Selangkah lagi perdamaian tercipta, kisruh yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti lagi-lagi harus memanas tiba-tiba. Ya, pada hari Selasa 10 Desember 2024 kemarin, Agus Salim yang didampingi Alvin Lim telah resmi melayangkan laporan polisi terhadap Novi, beserta konten kreator Yolo Ine dan akun media sosial bernama Asam Lambung Melanda. Langkah mengejutkan itu tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Agus merasa sakit hati menyaksikan konten siaran langsung di media sosial, di mana Novi dan Yolo Ine diduga mengolok-olok Agus sembari merendahkan penyandang disabilitas. Atas dasar itulah Agus Salim dan Alvin Lim yang dibuat meradang melaporkan mereka dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal kurang lebih 2 tahun kurungan penjara. Lantas, seperti apakah penjelasan Alvin Lim terkait laporan yang dibuat kliennya terhadap Novi, Yolo Ine, serta akun media sosial bernama Asam Lambung Melanda itu? Serta benarkah pula langkah tegas yang diambil Agus merupakan sebuah pertanda jika dirinya sudah mutlak menolak perdamaian dengan Novi terkait polemik uang donasi? Ada 3 ya, ada Novi, ada juga Asam Lambung Melanda, itu nggak tahu namanya siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Kan memangnya itu menyerupai Agus di situ. Jadi Agus salah satu korban lah di situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Bukti yang kita lampirkan ada video video dari akun tersebut yang yang melakukan pencemaran nama baik Agus, dan juga di situ mengajak netizen lain untuk membenci Agus. Itu kita sudah lampirkan video-video itu dari video siaran langsung TikTok mereka. Dan dari perkataan-perkataan mereka itu sudah kita lampirkan pada saat kita di SPKT. Ya, itu semua sudah lengkap. Pun kalau tidak lengkap, kita tidak bakal jadi LP. Novi kena LP oleh penasihat hukum Agus gara-gara Viti yang sama kayak Yolo. Ya udah, laporin aja. Karena kan itu nanti ada penyelidikannya ya kan. Saksi-saksi dipanggil. Nah, nanti di situ tuh akan terungkap pas pemeriksaan kalau itu ngidenya saya ngide. Inisiatif juga saya, properti yang menyiapkan juga saya. Gak apa-apa, siapapun berhak melapor kok. Cuma nanti takutnya kalau misalnya nanti hasil penyidikannya itu yang bersalah saya, ya kalau misalnya Novi mau lapor balik, ya itu hak Novi ya. Gitu aja hidup di Indonesia, lapor-laporan. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini
masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak begitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Jadi memang kita melaporkan atas dasar kemanusiaan, bukan ada embel-embel lain, karena kita kasihan juga kepada Agus. Memang dari Agus ini psikisnya terganggu gara-gara bulian netizen, gara-gara akun-akun yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini yang sangat disayangkan. Kita sudah memberikan somasi, kita sudah memberikan teguran, tapi teguran kita ini tidak diindahkan oleh akun-akun ini. Jadi saya khawatir akun-akun ini juga memicu akun-akun TikTok yang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kita melakukan langkah terakhir, yaitu adalah laporan polisi. Jadi kita mohon ya kepada akun-akun TikTok, pertimbangkanlah dari sisi kemanusiaan. Jangan sampai gara-gara komentar, bulian, membuat psikis Agus itu terganggu. Sosok Alvin Lim belakangan ini benar-benar menjadi bahan perbincangan hangat. Bagaimana tidak, di luar perseteruannya dengan Novi serta Yolo Ine yang semakin melebar kemana-mana, Alvin Lim juga tengah terkungkung pusaran konflik dengan sederet rekan seprofesinya. Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu, Herwanto Nurmansyah salah satunya, bermula dari pendapat yang berseberangan dalam polemik uang donasi Agus dan Novi. Keduanya kini terjerumus aksi saling sindir dan melempar cerca. Yang parahnya, sampai mendorong Herwanto untuk membuat laporan polisi terhadap Alvin atas tudingan pencemaran nama baik. Sebuah laporan yang tidak lepas dari tindak tanduk Alvin Lim yang diduga menyinggung dan merendahkan profesi pengacara yang tidak sependapat dengannya. Lantas seperti apa Alvin Lim menanggapi laporan Herwanto? Benarkah Alvin Lim sudah siap untuk melayangkan laporan balik? Selama ini kalau ngomong-ngomong kayak begitu nggak pernah ada yang lapor-lapor polisi yang saya lihat kalau sesama lawyer ya, karena kita saling membela hak masing-masing tentu ya, menjelek-jelekkan lawan itu bagian dari pembelaan sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kekanak-kanakan aja gitu loh. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin rundungannya orang-orang kayak begitu kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Dan Herwanto pun juga dalam videonya juga ada ngatain saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena ngatain dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Dengan lantangnya dia, wah menyebut nama saya Herwanto, bahkan dia bilang goblok, ya. Mas, siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia itu jadi advokatnya kapan, ya. Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja, ya. Dan juga saya sudah mengatakan ya, janganlah ya sejak dia muncul nyebut nama naga, ya. Saya ingatkan nih ya, ini Indonesia bung, ya. Ini Indonesia, tidak ada gambar naga, ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia, ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali. Nyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya. Dia sebut pribumi lah, dia sebut nama macam-macam aja ini orang, ya. Jadi hari ini saya sudah resmi, ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Iya, saya akan bikin laporan tandingan dong di situ. Ya kan, ini kan saling mengejek antara dia sama saya. Dia ngejek saya ngejek dia, kan hal yang normal.
Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia, saya juga akan laporin dia karena mengejek saya. Itu aja. Saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah saya ditanya sama teman-teman media, ya salah satu teman media mengatakan, Bang Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad, bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar, itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia, katanya saya dianggap nantang dia. Padahal sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia. Kapan saya menjawab pertanyaan dari teman media? Ya kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Saya juga baru kali ini mendengar ada advokat yang ngomong kayak nggak ada remnya gitu ya, membaca begini terus ini walaupun kata dia itu kan pertanyaan, iya pertanyaan, tapi pertanyaan itu yang pantas gitu loh. Sementara Pratiwi Novianti sendiri nampak tidak tinggal diam menghadapi derasnya laju serangan dari Alvin Lim terhadap dirinya. Bagaimana tidak, selain dilaporkan ke polisi, Novi juga dituduh yang tidak-tidak oleh Alvin. Sebuah rentetan tudingan miring yang mirisnya sudah menodai harkat dan martabat Novi sebagai seorang perempuan. Tentunya, hati Novi pun bagaikan digores luka yang begitu dalam akibat ucapan itu. Sontak saja, seusai menyambangi ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Novi langsung bergegas melayangkan laporan baru terhadap Alvin Lim di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apakah Alvin Lim menanggapi laporan yang dilayangkan oleh Novi? Serta seperti apakah pula penjelasan Novi terkait laporannya itu? Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita datangi Polda. Terpisah. Gak apa-apa, laporin banyakan, 1.000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman, digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube-nya dia. Dia mempublish di YouTube dan ada VT-VT-nya di TikTok. Jadi rame tuh ya kan, bahkan ya anak-anak juga mengkonsumsi video tersebut gitu. Kan nanya kita, karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Di situ kan konteks pertanyaannya. Pertanyaan harusnya kedua belah pihak langsung ya, langsung bukan pada dipublish. orangnya. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsepnya. Dan ada Seperti itu. komen-komen dari yang bersangkutan di Dibalas situ sama ya, dia. ada petunjuknya di bawah-bawahnya. Lihat Tapi coba aja teman-teman komennya. baca aja deh. Komentarnya tuh sadis-sadis. Kan mulutmu adalah harimaumu.
kita jangan suka selalu menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sudah menyangkut ke pribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan. Dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, segala macam pertanyaan, kok pertanyaannya modelnya seperti itu, kan itu. Media kan ada juga yang wanita sekarang, Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit. Ya, makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang dampak ini anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya, karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Makanya mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.